Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbirul kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa ansha'al habba wan nabat وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على الأعمال الصالحات. الصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرة الذي حصل من نوره وجود الكائنات. أما بعد. Yang mulia pengasuh pesantren Madrasatul Quran, beliau Romo Kiai Haji Abdul Hadi Yusuf, sarjana hukum. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Madrasatul Quran, beliau Bapak Isa Ansuri, Magister Pendidikan beserta staf jajaran kepengurusannya. Yang terhormat Wali kelas 10 Madrasah Aliyah Madrasatul Quran. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Santri Siswa Baru kelas 10 Madrasah Aliyah Madrasatul Quran, panitia, hadirin yang berbahagia. Sebagai tahap awal langkah kita yang perdana, marilah kita hinggap sejenak dalam untayan kata hamdalah sembari kita panjatkan luapan kata puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menganugerahkan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini Ahad 16 Juli 2023 kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara pertemuan wali santri dengan pengurus Madrasah Aliyah Madrasatul Quran tahun pelajaran 2023-2024 bertempat di Gor Madrasatul Quran dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan alam, tauladan umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam, yakni baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini sama-sama mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Baik hadirin yang kami hormati, kami sebagai pemandu acara berkesempatan pagi hari ini akan membacakan format acara sebagai berikut. Pembukaan merupakan acara kami yang pertama, disusul dengan acara yang kedua, perkenalan pengurus dan wali kelas. Sambutan-sambutan menempati acara kami yang ketiga, dan acara pada pagi hari ini akan kami paripurnai dengan doa. Hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Disampaikan terima kasih. Acara yang kedua, perkenalan pengurus dan wali kelas. Kepada yang bertugas disilahkan. Profil pengurus Madrasah Aliyah Madrasatul Quran tahun pelajaran 2023-2024. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Madrasatul Quran Bapak Isa Ansuri, Magister Pendidikan.
alamat Jalan Krishna, Kewaron Diwa, Jombang. Pendidikan akhir S2 Universitas Brawijaya Malang, lulus 2002, S2 UIN Malang, lulus 2011, mengajar sejak tahun 2000. Kepada Pak Isa. Oke. Selanjutnya Wakil Kurikulum Bapak Budi Al-Azhar, Magister Syariah. Tempat tinggal Jalan Blok Kuning RT 7 RW 8 Kayen Kayangan Diwa, Jombang. Pendidikan akhir S2 Unhas, lulus tahun 2015, mengajar sejak tahun 2011. Selanjutnya Waka Kesiswaan Bapak Muhammad Lutfi, Magister Hukum, alamat Kebon Kayangan Diwa, Jombang. Pendidikan akhir S2 Unhas, lulus tahun 2015, mengajar sejak tahun 2013. Selanjutnya Wakil Kepala Sarana Prasarana Bapak Muhammad Nasrullah, Sarjana Hukum, Magister Pendidikan, bertempat di Jalan Raya Kediri nomor 65 Cukir Diwa. Pendidikan akhir S2 Muda, mengajar sejak tahun 2013. Selanjutnya Bendahara Madrasah Aliyah Konsatul Quran Bapak Nidom Ali Azmi, Magister Hukum, bertempat di Sukopuro Diwa, Jombang. Pendidikan akhir S2 Unhas, mengajar sejak tahun 2016. Kebetulan beliau berada di belakang Bapak Ibu. Nanti jenengan pasti setiap bulan ketemu dengan beliau di SPP. Selanjutnya Kepala Tata Usaha Bapak Rohmatullah Makmun, Sarjana Pendidikan, bertempat di Badan Diwa, Jombang. Pendidikan terakhir S1 STKIP Jombang, lulus tahun 2015, mengajar sejak 2011. Staf Tata Usaha Bapak Muhammad Irfan, Sarjana Pendidikan, bertempat di Dusun Berjel, RT 2 RW 7, Dusun Pucangro, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Pendidikan akhir S1 Unhas, lulus tahun 2020, mengajar sejak tahun 2016. Staf Tata Usaha Bapak Husnul Ibad, Dusun Diwa, Jombang, bertempat di Diwa, Jombang. Staf Tata Usaha Bapak Erik Lutfi Rizal, Sarjana Pendidikan, bertempat di Kuarong Diwa, Jombang. Pendidikan akhir S1 STKIP Jombang, lulus tahun 2012, mengajar sejak tahun 2013. Itulah Bapak Ibu wali santri terkait dengan profil pengurus Madrasah Aliyah Masjidil Quran tahun pelajaran 2023-2024. Insyaallah nanti putra-putra jenengan sering berjumpa dengan beliau-beliau yang depan ini. Selanjutnya wali kelas 10 Madrasah Aliyah Masjidil Quran Bapak Solahuddin, Sarjana Pendidikan, sebagai wali kelas 10A. Bapak Syaiful Umam, Magister Pendidikan, sebagai wali kelas 10 kelas B. Bapak Husnul Ibad, Sarjana Kesehatan, sebagai wali kelas 10C. Bapak Muhammad Irfan, Sarjana Pendidikan, sebagai wali kelas 10D.
Bapak Bayu Kurnia Sandi, Sarjana Pendidikan sebagai wali kelas 10 V. Bapak Izuka Zamzami, Sarjana Hukum sebagai wali kelas 10 G. Bapak Syaibanul Hamdi, Sarjana Hukum sebagai wali kelas 10 I. Bapak Iqbal Al-Firdaus, Sarjana Pendidikan sebagai wali kelas 10 J. Itulah Bapak Ibu wali santri baru, nama-nama wali kelas dari putra panjenengan di Madrasah Aliyah Madrasatul Quran. Baik hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang ketiga, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Isa Mansuri, Magister Pendidikan selaku Kepala Madrasah Aliyah Madrasatul Quran. Adanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul di Gor Madrasatul Aliyah Gor Madrasatul Quran. Pada hari ini insya Allah semuanya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW salawat serta salam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan apa yang telah beliau ajarkan kepada kita semuanya. Pertama yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Abdul Hadi Yusuf, Sarjana Hukum beserta keluarga, Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar, Bapak Kiai Haji Insinyur Abdul Ghaffar beserta keluarga, Bapak-bapak pengurus MA Madrasatul Quran, rekan-rekan guru, Bapak wali kelas yang telah hadir. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan temu wali santri siswa kelas 10, siswa baru kelas 10 tahun pelajaran 2023-2024. Kegiatan ini dilaksanakan tidak lain dengan maksud atau tujuan untuk bisa memberikan gambaran, menciptakan kesepahaman bahwa bagaimana perjalanan putra-putra Bapak Ibu semuanya nanti di MA Madrasatul Quran.
Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mempercayakan putra-putranya untuk melanjutkan belajar selepas lulus dari MTS Madrasatul Quran atau SMP Al-Furqon, kemudian melanjutkan ke MA Madrasatul Quran. Ini sebuah kepercayaan tentu saja bagi kami dan merupakan tanggung jawab yang berat, dan mudah-mudahan kerjasama antara madrasah, komunikasi yang baik dengan wali santri, dan juga dukungan yang baik dari kepondokan, dari pondok dan yayasan, mudah-mudahan putra-putra Bapak Ibu semuanya nanti bisa menempuh pendidikan dengan baik, dengan lancar, mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat bagi agama dan masyarakat. Perlu saya sampaikan bahwa MA Madrasatul Quran tentu saja merupakan kelanjutan pendidikan dari apa yang sudah diajarkan di SMP Al-Furqon dan juga MTS Madrasatul Quran. Tetapi tentu karena jenjangnya sudah berbeda, maka akan ada beberapa hal yang berbeda dari sebelumnya. Salah satu yang paling pokok tentu nanti akan disampaikan oleh Bapak Budi Al-Asad selaku Bapak Wakil Kurikulum tentang kurikulum yang dijalankan di MA Madrasatul Quran. Pada tahun pelajaran 23-24 ini ada beberapa transisi yang nanti akan dijabarkan, yaitu kalau dulu setahun sebelumnya kita menjalankan kurikulum 2013, nah ini kita sudah mulai memasuki kurikulum merdeka yang nanti akan dengan penjelasan dari Bapak Wakil Kurikulum nanti bisa dipaparkan dengan jelas, dan nanti apabila ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sekali lagi saya menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, tentu saja nanti mudah-mudahan perjalanan pembelajaran anak-anak di tahun pelajaran 2023-2024 bisa berlangsung dengan baik. Sekilas informasi saja perlu saya tambahkan di sini. Untuk tahun pelajaran 2023-2024 khususnya kelas 10 itu nanti akan berpindah tempat pembelajaran. Yang awal adalah gedung lama di lingkungan pondok, nanti kelas 10 akan dimulai pembelajaran di gedung baru yang mau tidak mau siswa harus keluar dari pondok sekitar ke arah barat kira-kira 100 meter atau ke timur ya, ke timur 100 meter. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pembangunan yang masih berlangsung bisa berjalan dengan baik. Untuk tahun pelajaran ini yayasan memang mempercepat pembangunan di lantai 1, dan alhamdulillah kemarin sudah kita lakukan peninjauan untuk ruang kelas 10 itu semuanya sudah siap 10 kelas. Ruang guru, ruang perpustakaan sudah siap semuanya, dan kemarin kita pengurus dan Bapak Guru melakukan khataman, mudah-mudahan gedung tersebut gedung yang barokah ya, untuk proses pembelajaran. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai kata sambutan dari saya selaku Kepala Madrasah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih
Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Budi Al-Asad, Magister Syariah sebagai wakil kurikulum. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebuireng Jombang beserta keluarga. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Madrasatul Quran. Yang saya hormati para Bapak dan juga Ibu wali santri kelas 10 MA Madrasatul Quran tahun pelajaran 2023-2024. Tidak lupa kepada bapak-bapak wali kelas yang saat ini berkenan hadir di majelis ini dan juga pengurus madrasah aliyah yang lain yang saya hormati. Mukadimah saya ikut di awal supaya nanti tidak terlalu lama. Yang pertama mohon izin Bapak Ibu saya menyampaikan yaitu visi dan misi dari Madrasah Aliyah Madrasatul Quran. Visi dan misi untuk Madrasah Aliyah Madrasatul Quran itu tidak jauh berbeda dengan visi dan misi dari Pondok Pesantren Madrasatul Quran secara umum, yaitu hamilul Quran lafdhan wa ma'nan wa amalan. Jadi siswa aliyah Madrasatul Quran itu kehendak atau keinginan dari kami dan juga dari yayasan termasuk Bapak Pengasuh membentuk pribadi muslim yang hafal Al-Quran 30 juz, tetapi tidak hanya hafal saja, akan tetapi ada beberapa kandungan Al-Quran yang harus dimengerti. Maka dari itu inisiatif dari Mbah Romo Yai Yusuf Masyhar selaku pendiri dari Pondok Pesantren Madrasatul Quran, karena visi dari dan misi Pondok Pesantren Madrasatul Quran itu hamilul Quran lafdhan wa maknan wa amalan, itu ada 3 komponen. Maka untuk lafdhannya ini sudah ada yang menangani, yaitu di bidang ketahfidzan, nanti akan ditangani oleh unit tahfidz. Kemudian wa maknanya inilah yang menjadi tugas kami di madrasah atau di sekolah, sehingga untuk menjembatani para putra bapak ibu yang saat ini akan melangsungkan pembelajaran di kelas 10, maka kurikulum Madrasah Aliyah Madrasatul Quran untuk tahun pelajaran 2023-2024 ini sudah akan diberlangsungkan implementasi kurikulum merdeka. Akan tetapi Bapak Ibu ngapunten, mohon maaf, untuk implementasi kurikulum merdeka ini tentunya kami tidak mengakomodir dari semua ketentuan yang datangnya atau regulasi yang datangnya dari pusat. Jadi kami menyesuaikan dengan keadaan pondok kita ini. Kalau nanti kita ikuti dekengan dari pusat, ya, bahasa sekarang dekengan dari pusat, maka nanti akan menjadi sebuah dilema bagi kita sendiri, karena pondok ini adalah pondok Al-Quran. Jadi pesan Mbah Yai Yusuf Abdul Hadi Yusuf, pondok ini adalah pondok Al-Quran. Jadi di luar KBM sekolah, maka itu sudah sepenuhnya untuk Al-Quran. Jadi pembelajaran di aliyah itu sama dengan waktu SMP dan juga sanawiyah, yaitu mulai jam 7.00 sampai jam 12 lebih 40 menit.
alias 8 jam pelajaran. Cuma mungkin nanti ada perbedaan dengan yang ketika di SMP. Kalau di aliyah itu jam 1, 2, 3, 4, jadi 4 jam itu berlangsung di pagi hari, kemudian setelah jam keempat nantinya ada jeda istirahat selama 20 menit, kemudian nanti jam 10, jam 10 itu sudah mulai pembelajaran di jam yang ke-5 sampai jam ke-8, yaitu di jam 12 lebih 40 menit. Jadi demikian pengaturan waktu yang ada di aliyah untuk waktu KBM. Kemudian mohon izin juga menyampaikan untuk jumlah rombel di kelas 10 yang tahun 2023-2024 ini ada 10 rombel. Ada 10 rombel karena kita akan mengaplikasikan IKM atau kurmer, maka penjurusan ini tentunya tetap masih ada. Cuma di kelas-kelas ini sekarang kami menggunakan dengan istilah 10A, 10B, 10C dan seterusnya. Jadi 10A, 10B sampai 10C. Ya, jadi sampai 10C. Nah, masing-masing dari siswa yang sudah dimasukkan oleh Bapak Waka Kesiswaan ke setiap kelasnya itu kami sudah mempunyai kriteria masing-masing. Kami sudah mempunyai kriteria masing-masing dan ini sudah kami sewankan kepada Mudir 1. Mudir 1 itu berarti Dr. Kiai Haji Ahmad Mustaqim Syafi'i, dan juga sudah kami sewankan kepada Abah Yai Abdul Hadi bahwasanya untuk 10A itu akan diisi oleh anak-anak yang pasca wisuda tahfidz dan juga santri yang pendapatan hafalannya di angka 25 juz ke atas. Kemudian 10B, 10C dan seterusnya nanti mohon izin Pak Lutfi untuk menyampaikan secara detailnya untuk muatan dari siswa-siswa yang ada di 10A itu bagaimana, kemudian 10B itu diisi oleh siswa yang apa dan sebagainya. Yang perlu saya jelaskan di sini adalah muatan kurikulum. Untuk muatan kurikulumnya, Madrasah Aliyah Madrasatul Quran ini dalam realita di lapangan memang sangat berbeda dengan pelaporan untuk pemenuhan administrasi yang ada di Kementerian Agama. Artinya kalau di Kementerian Agama yang kami laporkan itu ngapunten bahasanya seperti koyok ya gitu ya. Itu sudah menjadi rahasia umum insya Allah. Tapi kalau di realita untuk di Aliyah Madrasatul Quran ini 75% memang muatan kurikulumnya adalah muatan lokal, alias ilmu-ilmu yang memang dipelajari di pesantren. Nah, kalau mungkin panjenengan pernah mirsani pondok lain, kenapa muatan lokalnya kok tidak diajarkan ketika di luar jam sekolah? Ya kembali lagi pesan dari Abah Yai bahwasanya lebih dari 12-40 menit itu sudah waktunya untuk Al-Quran semuanya, tidak bisa diganggu-gugat seperti itu. Maka kami untuk menjembatani siswa Aliyah MT supaya bisa baca kitab misalnya, maka perlu di pelajaran KBM pagi itu ada pelajaran nahwu, ada pelajaran sorof, ada pelajaran bimbingan baca kitab, ada pelajaran fikih kitab dan sebagainya. Jadi untuk nahwu dan sorof Bapak Ibu, nahwu dan sorof ini masing-masing kreditnya dalam 1 minggu itu 6 jam. Jadi sangat tinggi. Karena memang keinginan dari Bapak pengasuh dan juga Bapak Ketua Yayasan, bagaimana caranya siswa Aliyah MT itu walaupun tidak semuanya minimal ada beberapa contoh
bisa ditiru untuk motivasi teman yang lain, itu bagaimana supaya di samping hafal Al-Quran 30 juz juga pinter baca kitab kuning. Itu kemauan dari semua pemangku kepentingan yang ada di lembaga ini. Kemudian bagaimana dengan siswa yang potensinya itu di muatan-muatan seperti IPA, atau mungkin muatannya itu ada di sosial. Nah, nanti tetap ada kurikulum, perbedaan itu tetap ada antara AB itu sama, kemudian C dibandingkan dengan AB, muatan kurikulumnya sudah sangat berbeda karena memang melihat dari kompetensi siswa yang masuk di kelas tersebut. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti 10C, 10 dibandingkan dengan D, itu juga muatan kurikulumnya sudah berbeda lagi. Nah, yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu adalah peminatan atau hasil tes akademik putra dari Bapak Ibu semuanya. Jadi dari tes akademik itu muncul hasilnya karena di soal itu sudah kami buat 3 komponen, yaitu keagamaan, IPS dan juga IPA, sehingga sudah bisa diukur putra panjenengan Bapak Ibu semuanya, si A ini masuk di kelas apa dan nanti kedepannya bisa di kelas 12 jurusannya sudah kelihatan, dan nantinya ketika kuliah ini memang kompetensinya adalah ini misalnya. Nah, itu nanti akan diberlangsungkan di KBM di Aliyah Madrasatul Quran. Kemudian yang selanjutnya untuk materi ilmu alat yang lain itu contohnya masih ditopang dengan imla dan juga iqlal, itu nanti juga masih ada. Kemudian usul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, tafsir Jalalain, jadi semuanya insya Allah masih bisa diajarkan kepada putra Bapak Ibu semuanya. Jadi seperti itu muatan kurikulumnya yang bisa kami sampaikan secara singkat. Kemudian untuk nantinya di kelas 12, jadi 2 tahun lagi ya Bapak Ibu, di MA Madrasatul Quran itu juga sudah ada yang namanya penagihan masyarakat. Tapi itu nanti di kelas penghujung, di kelas 12-nya, yang pertama kewajibannya adalah membuat karya tulis, dan itu nanti dipresentasikan di hadapan para penguji. Kemudian yang kedua adalah praktek khutbah Jumat di wilayah Jombang, dan alhamdulillah ini sudah berjalan 1 tahun kemarin, itu di beberapa masjid, diantaranya sampai Tembelang, itu sudah kami laksanakan dan alhamdulillah berjalan. Akan tetapi kami juga ngapunten mohon maaf, tetap menyesuaikan kompetensi dari putra Bapak Ibu. Kalau memang pantasnya atau kompetensinya putra Bapak Ibu itu di bacaannya bagus, bacaan Al-Qur'annya didukung dengan suara yang bagus, berarti ini kan pantasnya jadi imam, contohnya kan seperti itu. Kemudian kok suaranya bagus, pantasnya nanti mungkin jadi muadzin. Nanti kemudian orasinya kok menguasai, lah berarti nanti jadi khotib. Jadi satu kelompok itu akan dibuat sekitar 4 siswa, dan 4 siswa itu nanti berbeda-beda tugasnya. Itu nanti ketika di kelas 12. Dan insya Allah untuk kelas 10 ini kami sudah komunikasi dengan Bapak Wakapesiswaan, akan ada pembinaan pendalaman baca kitab, tetapi ini dikhususkan dahulu untuk siswa yang sudah pasca wisuda, supaya tidak mengganggu hafalannya bagi siswa yang belum wisuda. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah penyampaian informasi mengenai capaian hafalan putra Bapak Ibu. Saya namun bertanya kepada Bapak Ibu, selama ini untuk penyampaian hasil capaian pendapatan hafalan, mungkin panjenengan sudah terbantu dengan adanya pembina kamar ya. Nah,
karena nanti di Aliyah MT itu tidak semuanya ada pembina kamar, maka akan kami informasikan melalui grup wali santri yang sudah terbentuk itu. Jadi siswa Aliyah MT itu nantinya tidak semuanya ada pembina kamarnya, maka mohon maaf akan diinformasikan melalui grup wali santri yang beberapa hari kemarin sudah dibentuk tersebut. Jadi nanti ada guru Al-Quran. Al-Quran ini juga masuk struktur kurikulum juga. Nantinya akan diajarkan tajwid sama tajwidnya itu menggunakan buku panduan MI itu tajwid MI dan juga kitab Matan Jazariyah. Itu akan diajarkan di kelas. Di samping itu tugasnya guru Al-Quran adalah ngeramuti putra bapak ibu semuanya untuk selalu mendorong supaya setorannya rajin. Karena biasanya ngapunten anak yang istilahnya sudah bagus ketika di SMP sanawiyahnya, kemudian naik ke kelas aliyahnya, nanti ada beberapa perubahan. Nah, inilah yang kami antisipasi. Kami antisipasi supaya tetap Al-Qur'annya itu tetap diutamakan. Sekolah ya tetap harus diutamakan. Akan tetapi Al-Qur'annya ini kadang mereka sudah punya banyak celah, punya banyak alasan gitu. Jadi misalnya disambangi sama bapak ibunya, ternyata ditanya ini dapat berapa juz mas, alhamdulillah sudah 15 padahal masih belum. Kemudian rapat setorannya mana mas, dibawa sama badal ibu, padahal ya di almarinya ada. Jadi seperti itu diantisipasi, makanya komunikasi dengan wali kelas itu juga sangat dibutuhkan. Dan ini juga sekaligus informasi ketika nanti menyangkut beberapa pertanyaan, karena bapak-bapak wali kelas itu tidak semuanya alumni Madrasatul Quran dan juga domisilinya sudah di luar semuanya, sudah berkeluarga semuanya, maka nanti mohon maaf kalau tidak bisa gercep ketika jawab dari bapak ibu pertanyaan bapak ibu semuanya terkait dengan regulasi tahfidz ataupun mungkin kepondokan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terlalu panjang lebar. Tadi saya sudah janjian sama Pak Lutfi 10 menit saja. Kayaknya ini 25 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik hadirin yang kami hormati, masuki sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Lutfi, Magister Hukum sebagai wakil kesiswaan. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salaman amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Quran, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah beserta staf jajaran kepengurusannya, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri kelas 10 dan tak lupa Bapak Wali kelas 10. Mukadimah ikut yang di depan karena agar tidak terlalu panjang. Untuk kesiswaan, sebagaimana kesiswaan itu adalah kegiatan yang berhubungan dengan siswa dalam pengembangan karakter atau potensi diri, maka ada namanya pengkondisian dan pembinaan. Di kesiswaan, pengkondisian seperti adanya aturan madrasah yang mana yang berpihak dalam pengembangan kedisiplinan maupun akhlakul karimah. Yang kedua, pembinaan. Melalui ada pembinaan timbullah potensi atau mengasah potensi siswa-siswa kelas 10 terutama dan kelas dan 12. Jadi untuk tahun ini terutama kelas 10 sekolahnya di luar pondok, insya Allah kami dari pengurus sudah mengkonsep
bagaimana anak itu keluar bisa aman. Kita ada pengawalan, jadi ada petugas mengawal dari berjalannya anak, penyeberangannya dan jalannya anak agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ibu, bapak tenang saja, meskipun sekolahnya di luar sudah kami kondisikan dengan instruksi dari bapak pengasuh. Nggak usah khawatir, nggak usah banyak ntar gimana, insya Allah aman. Yang penting dengan sedoyo percaya semua pada kita berusaha keras bagaimana anak ini bisa keluar pondok dengan aman. Meskipun mohon maaf anaknya jalan paling tidak 15 menit. Apalagi dari komplek kalau di depan gerbang sampai Alia itu sekitar 150 meter. Paling tidak 10 menit atau 15 menit. Mohon maaf ibu ya, tahun ke depan akan semuanya. Karena dari dulu gedungnya lama, alhamdulillah pada tahun ini gedungnya baru dan fasilitasnya otomatis tambah. Ini kita beserta fasilitas ini. Jadi ibu percaya mawon bahwa pengkondisian anak keluar insya Allah aman. Yang kedua, adanya pengembangan karena mensiasati aturan negara. Di kelas 10 adanya ekstra, ada cuma 1 bulan ini 2 kali saja karena anak-anak lebih konsentrasi kepada Quran. Mohon maaf ibu, karena SDM kita juga kurang, jadi ekstra hanya ada dilakukan 1 bulan 2 kali. Itu pun wajib ikut semua karena itu sudah ikut aturan, tapi kita mensiasati 1 bulan hanya 2 kali. Ada 6 ekstra, yaitu kaligrafi, desain grafis, jurnalistik, itu nulis di koran. Jadi setiap 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali itu tulisan Ananda yang ikut pembinaan jurnalistik, maka ada di koran Radar Jombang. Yang ketiga itu ini yang baru, seni lukis, karena melihat ternyata anak-anak itu banyak yang pintar gambar, maka kita wadahi adanya ekstra seni lukis. Terus adanya baca kitab untuk sementara ini, mohon maaf bagi teman-teman yang sudah pasca di drill kitabnya, jadi selama 1 bulan 2 kali wajib bagi yang pasca, mohon maaf itu bapak. Yang terakhir pramuka, bagi yang tidak ikut 5 komponen ekstra ini wajib mengikuti ekstra pramuka karena aturan negara seperti itu, kita mensiasatinya seperti itu untuk ekstra. Terus di samping itu juga di MAN ini ada 3 BK yang bisa untuk curhatan anak-anak, masalah di kelas atau masalah di kamar, bisa curhat kepada BK. BK jangan dibuat mindset bahwa polisinya Alia, bukan. Selain itu dibuat bahan curhat permasalahan. Insya Allah permasalahan anak Anda akan ditutupi, nggak mungkin disebarluaskan dan akan dipecahkan oleh BK tadi. Ada tahun kemarin ada 1 BK, sekarang alhamdulillah ada 3 BK yang mengambil 1 di kelas 12, satunya lagi di kelas 11, satunya lagi di kelas 10. Insya Allah kita terus memfasilitasi siswa-siswa, tapi dengan bertahap. Untuk kelas yang tadi diomongkan oleh Bapak Wakak Kurikulum, sesuai dengan ketentuan hasil dari tes kemarin bahwa kelas A itu teman-teman yang sudah pas tahu sudah, yang kedua yang hafalannya 25 ke atas, di kelas A. Ada yang hanya 2 orang, yang 2-3. Terus kelas B itu teman-teman yang hasil kemarin tesnya kitab lebih unggul dan hasil dari matrikulasi itu yang lebih unggul, maka kami masukkan di kelas B. Untuk kelas C, mohon maaf, itu hafalannya kurang dari 10, maka kami satukan di kelas C agar pembinaan Qurannya juga lebih, motivasinya juga lebih. Dan ada hanya 2 anak yang pendapatnya 10 atau 11 karena ada nilainya yang agak kurang, akhirnya diuji. Mohon maaf ibu. Plus 10D, 10D itu di bawah nilainya kelas 10B. Jadi bisa nilai agamanya di bawah kelas 10B.
Untuk kelas E itu adalah khusus siswa yang dari luar. Jadi ada 76 siswa itu alumni MTS SMP-nya dari luar, bukan dari MT. Itu maksudnya saya kumpulkan menjadi satu di kelas E agar pembinaannya, karena masih binaldor posisinya. Target kita 2 tahun anak itu bisa wisuda. Kasihan kalau lulus alia tidak wisuda binaldor. Moga-moga semua bisa hafid. Allahumma amin. Untuk kelas F itu hasil dari nilainya tinggi di bidang umum, dan bidang IPS. Jadi nilainya paling tinggi. Kita masukkan ke kelas F. Untuk G itu anak-anak yang nilai umumnya tinggi dan nilai IPA-nya juga tinggi. Itu di kelas G. Jadi nilai umumnya tinggi, nilai IPA-nya juga tinggi. Untuk kelas H itu anak-anak yang dari luar. Jadi anak-anak yang dari luar yang sudah mempunyai hafalan di kelas H. Jadi 1. Untuk kelas I sama, nilainya umumnya di bawah kelas IPA, sama IPA-nya juga tinggi. Kelas C sama, nilai umumnya tinggi dan juga nilai IPA-nya tinggi. Jadi ada 10 kelas, jumlah siswanya 340. Semoga kita semua, kami dari pengurus, bisa sabar merambut anak injilnya semuanya dan juga bapak-bapak mendukung kami, bukan menghujat kami, tapi mendukung kami, karena kompeni anak 340 nggak punten. Ada yang bisa dijawab lewat WA, ada juga 4 hari baru bisa jawab karena banyaknya pertanyaan. Jadi kita pelan-pelan, mohon maaf, minta dukungannya selalu dan doanya agar Bapak Kepala dan segenap pengurus sabar dan terus memotivasi anak-anak Bapak dan Ibu. Allahumma amin. Cukup itu saja dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Wakil Sarana Prasarana kepada Bapak Masudor Magister Pendidikan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Madrasatul Quran, Bapak Isa, beserta Wakil Kepala, Bapak Ibu Wali Santri kelas 10 yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Wali kelas 10 yang kami hormati. Di sini saya mewakili madrasah menginformasikan di bidang sarana prasarana. Yang pertama mengenai hak siswa, nanti Bapak Ananda di sini nanti akan mendapatkan haknya. Kemarin kan sudah daftar ulang. Nanti mengenai seragam dan buku sudah disediakan madrasah. Jadi seragam sekolah nanti dapat 3 setel dan 1 seragam baju takwa putih. Nanti Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti anak-anaknya saja yang mengambil di madrasah. Nanti kita jadwal pengambilan baju seragam sama baju takwa. Selanjutnya juga semua siswa mendapatkan buku atau kitab yang dipelajari di kelasnya. Jadi semua siswa mendapatkan kitab dan novel yang dipelajari. Selanjutnya juga kemarin juga mungkin ada yang mendapatkan nomor WA ya, dapat WA dari admin madrasah. Itu nomor admin madrasah Aliyah, boleh disimpan ya. Kalau ada yang mendapatkan jabrian
ada pengumuman membawa sepatu, fotokopi KK dan akte, itu nomor admin madrasah boleh disimpan. Nanti gunanya apa? Nanti kalau nanti biasanya setiap bulan ada informasi pembayaran atau informasi apapun, nanti bisa konsultasi lewat nomor admin itu juga nggak apa-apa. Untuk pembayaran SPP pondok, jadi masuk pondok ya, itu sama dengan ketika MTS atau SMP. Jadi nomor rekeningnya juga tidak berubah, sama, cara pembayarannya juga sama. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu wali santri sudah bisa mengecek cara pembayarannya. Kalau tidak bisa bagaimana Pak? Bisa konsultasi lewat nomor admin yang kemarin kita jadikan. Kita akan melayani dan konsultasi tersebut. Untuk fasilitas di madrasah ya, ada perpustakaan, ada lab komputer juga, ada lab IPA untuk mendukung kegiatan-kegiatan siswa di madrasah. Itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan. Demikian sambutan-sambutan dari Kepala Madrasah dan jajaran Waka Madrasah Aliyah Masjid Quran. Bapak Ibu menginjak acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada seluruh Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya. Kami buka 3 penanya, dipersilakan. Bagi yang berkenan, mohon mengajukan tangan terlebih dahulu. 1, 2, 3, J. Pak Bayu ya, Ibu kerudung umum. Mungkin sebelumnya diperkenalkan Ibu, kemudian pertanyaannya diajukan ke siapa, terus yang bagian mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Hilal. Mohon maaf, saya Hilal, wali santri dari Sabang kelas 10F. Mohon izin bertanya untuk Ustaz Lutfi terkait kesiswaan. Ini Ustaz yang mau saya tanyakan, untuk ATM siswa, ATM santri itu menapa sudah ada? Karena dulu anak saya itu pernah cerita kalau ada pendataan setelah tabur. Nah itu apakah nanti juga ada program penampung untuk bisa bayar SPP, barangkali bisa ditabung dulu seperti itu, atau uang sakunya itu bisa lewat ATM itu atau pakai ATM yang dari luar begitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti hari pertama masuk sekolah itu pakai seragam apa? Karena kan seragamnya masih belum dibagikan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Lutfi berkenan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masalah ATM, Pak Nasib biasanya untuk warga gak usah keuangan ini. Untuk seragam besok karena belum dibagikan, santri otomatis punya baju putih biasanya, karena wajib jamaah itu baju putih. Untuk sementara yaitu celananya gelap, yang penting gelap, terus bajunya baju putih. Baik itu baju putih takwa, baju hitam otomatis, karena dulu di MTS dan SMP pasti bajunya hitam. Nah, makanya sama. Cuma karena bajunya belum dibagikan, sementara ini sampai baju dibagikan itu bajunya putih, mau baju sekolah, mau baju takwa, tidak apa-apa. Bisa saja untuk masalah seragam.
Untuk mengenai uang saku, ini sepengetahuan kami ya. Mungkin nanti kalau ada informasi yang terbaru nanti bisa dikonsultasikan lewat grup atau lewat Jati nomor admin ya. Sepengetahuan kami untuk masalah uang saku wali santri itu banyak caranya, banyak modelnya. Ada yang mengasih ketika sambang, ada yang karena jalannya dekat sehingga pas sambang dikasih uang saku, ada yang pakai ATM, dibawahi ATM orang tuanya, terus di koperasi di dalam itu ada penarikan ATM, ada disediakan fasilitas ATM. Ada yang pakai lantabur, punya rekening bank lantabur. Bank lantabur itu kan kalau lokasinya di depan, tapi biasanya setiap siang habis jamaah duhur semua santri ngambil, oh sedih nih. Ya di depan sini biasanya lantabur menyediakan waktu setelah jamaah duhur mengambil uang saku. Ada yang anak ambil uang 10.000, 20.000 di bank lantabur setiap siang. Jadi mengenai uang saku seperti itu yang sepengetahuan kami. Jadi nanti kalau ada informasi lebih lanjut atau cara-caranya nanti bisa konsultasi lewat admin, nanti kita akan tanyakan ke pihak-pihak yang terkait. Nih, itu saja. Ya. Ya, barangkali ada ini Ustaz, apa kayak program menabung supaya kami kan untuk pembayaran SPP itu bisa menabung dulu sebelum untuk bayar SPP pas harinya itu ada uang misalkan, itu kan juga kondisi ekonomi kan tidak begitu, mungkin bisa ada program menabung dari lantabur itu. Apakah untuk lantaburnya itu wajib untuk semua santri atau bebas, enggak pakai lantabur buat nomor misalkan seperti apa? Untuk pembayaran SPP? Ya, mungkin untuk SPP atau mungkin ada bisa diambil untuk, jadi satu ATM untuk menabung, bisa untuk SPP, bisa untuk uang saku mungkin seperti itu. Jadi pas pembayaran SPP nanti kita agak buka atau seperti apa, karena ada bayar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami jawab sangat bisa sekali. Jadi uang itu karena memang di awalnya di bank lantabur. Jadi andai saja, maksudnya ketika orang tua punya aplikasi lantabur itu bisa dibuat apa saja. Jadi bisa buat bayar SPP, bisa buat nabung, bisa buat uang saku. Jadi bisa. Kalau bayar lantabur nanti ada pakai lewat lantabur, ada kodenya nanti kayak kodenya berbeda-beda. Ketika ngirim bank permata berbeda, ketika ngirim ke lantabur nanti juga berbeda. Nah, tapi saya jawab bahwasanya itu sangat bisa sekali. Jadi, dan apakah wajib semua santri punya rekening lantabur? Sudah punya. Kan insya Allah data kemarin juga sudah didata oleh pengurus pondok, dan saran kami dari pihak madrasah itu lebih baik punya sehingga orang tua bisa mengetahui istilahnya apa ya, keuangan anaknya, gitu saja. Terima kasih. Cukup Ibu. Oke, terima kasih. Monggo yang kedua, Bapak sebelah sini pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan rumiyin, Pulau Aisyah Marsuk, Wali Santri Saking Dandim Muhammad Nafi. Kebetulan didapatkan kelas 10G. Ini yang pertama, tetap masalah pembayaran. Itu kan di waktu sanawiyah kemarin itu kan kelas 1 sampai kelas 3 saya pembayarannya tetap di Briva.
ya priva. Sampai dikasih juga ada beberapa yang katanya nggak bisa terus beralih ke tabur. Kebetulan untuk saya masih sampai akhir pembayaran itu masih bisa di priva. Nah, untuk alien ini apakah priva sudah nggak diberlakukan lagi apa masih bisa? Satu niku. Yang kedua tentang pengkelompokan tadi yang masalah kelas ABC. Bukan awalnya itu lebih kaget kok. Anak kalau B nilainya terlalu rendah, terlalu dari A sampai B kok panjangnya. Ternyata tadi ada beberapa pengelompokan. Itu apakah nanti ada apakah ada tujuan tertentu untuk outputnya dari pengelompokan kelas itu nanti? Apakah barangkali mungkin kalau kelas A itu nanti outputnya mungkin ke fokus di agama apa gimana, atau mungkin di penjurusan ada. Mungkin saya tanya ada tujuan pengelompokan itu outputnya apa, memang ada tujuan tertentu apa gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Nasrullah terlebih dahulu berkenan untuk menjawab masalah keuangan. Kemudian selanjutnya Bapak Ahmad Lutfi terkait dengan bagaimana turut santri dalam stadion. Terima kasih untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1. Untuk mengenai BIFA masih bisa sampai sekarang. Jadi banyak cara untuk membayar SPP, ada melalui BIFA, ada bank permata, ada kantor pos, dan yang lain-lain. Tapi nanti rekeningnya sama dan atas nama Ananda. Atau lebih singkatnya bahasa saya di sini, mungkin Bapak Ibu wali santri bisa menyimpan nomor admin madrasah. Saya bacakan ya, biar nanti konsultasi mengenai pembayaran SPP atau yang lain. Pak, ini kok nggak bisa, ini caranya bagaimana? Dan kebanyakan wali santri yang ketika tidak bisa, kadang-kadang caranya yang keliru. Ada yang seharusnya tulisannya online diganti BIFAS, biasanya tidak terkirim. Nah, itu bisa konsultasi lewat nomor yang saya bacakan, biar nanti bisa lebih kami bantu, kami layani lewat Jafri. Saya bacakan 0857 3360 1085. Diulang. Saya ulangi lagi 0857 3360 1085. Ya, itu mengenai terkait SPP pondok, mengenai BIFA atau yang lain-lain bisa komunikasi, kami akan bantu supaya tidak gagal dalam pembayaran. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak mengenai tujuan pengelompokan kelas 10A sampai 10C. Oke, mohon izin untuk menyampaikan input dari siswa yang kami terima mulai dari 10A sampai 10C itu 8 kelas dari lulusan dalam SMP dan Sanawiyah MGI, kemudian 2 kelas ini murni dari SMP atau Sanawiyah luar MGI. Untuk lulusan yang dari luar itu nanti ada di kelas E sama di kelas H. Ada di kelas E sama di kelas H. Kemudian biar nanti bisa dipahami semuanya nih Bapak Ibu, saya sampaikan 10A itu sama dengan kalau misalnya ada peminatan itu masih sama dengan 10 agama 1. Berarti nanti kompetensi ke 11 dan 12-nya sampai kuliahnya memang anak putra Bapak Ibu ini ya lebih menguasai di materi-materi keagamaan dibandingkan dengan materi umum. Nah, materi keagamaan itu apa saja yang unggul? Yang unggul itu adalah tafsir ilmu tafsir, fikih usul fikih, dan hadis ilmu hadis. Jadi seperti itu. Untuk di kelas 10B ini adalah siswa-siswa atau anak-anak yang nilai kitabnya bagus. Proyeksi ke depan, anak yang ada di kelas 10B ini di samping hafal Al-Quran 30 juz, nantinya juga
menjadi semacam motivator bagi kelas yang lain juga supaya lebih bisa mendalami di kitab. Jadi yang ada di 10B ini sama dengan 10 agama 2. Cuma arahnya nanti ada perbedaan sedikit. Kalau di 10 agama 1 itu rata-rata anak yang sudah hatam, wisuda tahfidz, dan juga anak yang pendapatannya 25 juz ke atas. Yang kelas 10B ini berarti tidak memperhatikan dari nilai atau pendapatan Al-Qur'annya, tetapi yang dilihat adalah nilai kitab, hasil tes kitab ketika awal dulu itu PSB dari dalam didukung dengan hasil matrikulasi yang dilaksanakan pada sekitar bulan Mei kemarin. Jadi seperti ini untuk yang kelas 10B. Untuk yang kelas 10C, kelas 10C ini muatan kurikulumnya kalau dibandingkan dengan 10A dan B sangat berbeda. Kenapa? Karena kelas 10C ini adalah kelas percontohan dari keputusan Menteri Agama. Kalau kami mengistilahkan seperti itu, kami mengistilahkan kelas 10C ini adalah siswa dari dalam tetapi campuran antara SMP dengan sanawiyah. Kemudian ini supaya nanti lebih mengena dorongan untuk pendapatan hafalannya, makanya 10C ini adalah siswa-siswa yang pendapatan hafalannya kurang dari 10, yang alumni dalam tetapi pendapatan hafalannya kurang dari 10 juz. Nah, untuk muatan kurikulumnya ini sangat berbeda. Berbedanya di mana? Kalau di 10C ini nantinya ini adalah berdasarkan kurikulum nasional. Jadi ada materi seni budaya, ada materi PPKN, ada materi penjas dan sebagainya. Tetapi tetap tidak meninggalkan materi-materi lokal. Tetap nahwu sama soroh masing-masing kreditnya 6 jam. Itu untuk 10C. Kemudian yang 10D, yang 10D ini sama dengan kelas 10 agama 3, sama dengan 10 agama 3. Ini juga campuran antara lulusan SMP sama sanawiyah dalam. Ini sama dengan 10 agama 3. Nah, 10 agama 3 ini muatan kurikulumnya hampir sama dengan 10A, B sama D. Nah, itu. Kalau C ini yang paling berbeda. Kemudian untuk kelas 10E, nah, kelas 10E ini adalah kelas KMA, KMA yang 2. Kalau tadi yang kelas 10C itu adalah KMA 1 istilahnya, 10E ini sama dengan KMA atau keputusan Menteri Agama. Kurikulumnya mengikuti pusat. Akan tetapi ada materi ulangnya tetap dipertahankan dan kreditnya juga sama. Cuma nanti yang membedakan itu adalah kitab yang jadi pegangan di 10AB sama C ini mesti beda. Jadi tentunya berbeda. Contohnya kalau di AB nanti sudah menggunakan mimah untuk nahwunya, tetapi di kelas C itu nanti masih menggunakan jurumnya. Jadi seperti itu. Kemudian 10E ini sama dengan KMA yang nomor 2. Ini ketentuannya adalah santri dari luar, tetapi mereka tidak punya hafalan sama sekali. Ini kelas 10E. Kemudian yang 10F ini sama dengan kelas 10 IPS 1, sama dengan 10 IPS 1, berarti penjurusannya nanti menuju kepada sosialnya, dan muatan kurikulumnya tentu berbeda dengan A, B, C, D, E. Tentunya sangat berbeda, karena secara tidak langsung di dalam pembelajaran di kelas 10E itu nantinya 10F itu nantinya sudah ada pelajaran-pelajaran yang harus dipelajari di pendalaman atau penjurusan IPS seperti sejarah,
kemudian ekonomi akuntansi, kemudian geografi, kemudian sosiologi. Jadi seperti itu, IPS 1. Untuk 10 ini diisi oleh siswa yang tes akademiknya kemarin itu di materi umum sangat tinggi pendapatan nilainya. Jadi di nilai pelajaran umum mereka sangat tinggi. Maka ini dinamakan dengan 10 IPS 1 atau 10 F. Selanjutnya 10G ini sama dengan kelas 10 IPA 1. Untuk kelas 10 IPA 1 ini komposisi siswanya adalah kompetensinya yaitu hasil tes akademiknya di materi umum bagus, IPA-nya juga bagus. Di materi umum itu bagus, kemudian IPA-nya juga sangat bagus, maka dinamakan dengan kelas 10 IPA 1. Atau kalau di Kurmer sama dengan 10G. Untuk 10H, nah 10H ini komposisi siswa itu dari luar, tetapi mereka mempunyai hafalan. Dari luar, tetapi mereka punya hafalan. Nah, di kelas 10H ini disebut dengan kelas KMA yang nomor 3. Jadi menggunakan kurikulum dari pusat, tetapi masih ada mulok-muloknya, tetapi isi daripada siswa yang ada di kelas H itu adalah siswa yang dari luar, tetapi mereka sudah punya istilahnya satu atau bekal hafalan ketika dulu di luar sana. Kemudian 10I itu sama dengan kelas 10 IPA 2. 10 IPA 2 ini secara singkatnya anak-anak yang pendapatan nilai akademiknya di bawah nilai siswa di 10G. 10G berarti ini ada anak sanawiyah dan SMP MI, alumni MI yang masuk ke sana. Tetapi nilai umum sama IPA-nya bagus, tetapi masih di bawah nilai siswa yang berada di 10G tadi. Begitu juga di 10J itu sama dengan 10 IPA 3. Mereka adalah siswa yang pendapatan nilai akademiknya di bawah nilai siswa yang ada di 10I. Jadi ada lapisan-lapisan atau jenjang-jenjang sesuai dengan grade nilai yang didapat ketika tes akademik beberapa waktu yang lalu. Seperti itu penjelasan saya mengenai arah ketika nanti putra bapak ibu kelas 11-nya itu bagaimana, kelas 12-nya itu bagaimana, sekaligus nanti BK itu diantaranya adalah untuk konsultasi masalah penjurusan ketika nanti sudah kuliah, ketika nanti sudah kuliah. Karena alhamdulillah yang lulusan 2022 2023 kemarin satu siswa MA Madrasatul Quran sudah resmi diterima dan lulus di ITB. Ya, di ITB. Alhamdulillah ini pecah telur Bapak Ibu. Baru kali ini siswa kami dari Alia MI itu masuk diterima dan alhamdulillah sudah lulus di ITB, Institut Teknologi Bandung. Jadi seperti ini. Seperti di kakak-kakak kelasnya dulu juga alhamdulillah sudah ada yang bisa masuk di UNESA, ada yang di UII Jogja, ada yang di ITS. Alhamdulillah sekarang ini sudah banyak yang istilahnya membawa bendera MI, MAMI ke beberapa institut yang ternama di Indonesia. Kemudian yang sekarang sedang akan dilaksanakan ini adalah Madrasatul Quran juga sudah membuat yang disebut dengan Ma'had Ali. Namanya Ma'had Ali Kiai Haji Muhammad Yusuf Asyad. Dan konsentrasi belajarnya nanti ada ulumul Quran. Jadi ada di ulumul Quran, mungkin nanti putra bapak ibu diproyeksikan untuk misalnya jadi pembina, meneruskan perjuangan kakak-kakak kelasnya,
regenerasi jadi pembina kamar di sini karena sudah hatam, kemudian bisa juga sambil mengabdikan dirinya di pembinaan tadi, di pembina tadi juga bisa kuliah di Ma'had Ali Kiai Haji Muhammad Yusuf Mansur. Kemudian saya sampaikan juga Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada yang kelewatan terkait dengan kriteria kenaikan kelas supaya bisa dipahami dari awal, karena ini biasanya menjadi penting, cuman kadang lupa karena kita juga punya banyak pekerjaan, Bapak Ibu juga sudah fokus dengan pekerjaan masing-masing. Jadi untuk kriteria kenaikan kelas itu semoga habis ini ada yang tanya ke Pak Isa Ansori ya, beliau perwakilan cabang Muhammadiyah Jombang. Kalau saya NU Bapak Ibu. Oke, kersane Bandung terlalu serius dari tadi serius. Monggo niki kalian disambi jajan yang ada niku monggo seadanya. Beliau ini dari jenggotnya kan sudah kelihatan. Kalau saya kan bersih alhamdulillah. Untuk kriteria kenaikan kelas itu kami sudah berkoordinasi dengan takfid juga. Jadi kalau kita kalkulasikan satu semester itu ada sekitar 6 bulan. Kalau hari efektif di semester 1 itu lebih banyak, sekitar 132 hari. Kemudian di kriteria kenaikan kelas aliyah MQ itu ada satu kriteria yang menyangkut tentang pendapatan hafalan. Dalam satu semester itu santri wajib untuk dapat 3 juz, itu minimal 3 juz. Kalau istilahnya dibuat rata-rata 1 bulan santri itu harus bisa nambah 1 juz. Harusnya Agustus, September, Oktober ini sudah dapat tiket, setengah tiket untuk bisa naik kelas. Nah biasanya teman-teman di area MT ini karena mungkin masa pubertas itu juga sangat mempengaruhi ya Bapak Ibu. Jadi mereka itu juga ada malasnya kadang mendominasi malasnya. Makanya ketika nanti sudah masuk KBM, kami mohon untuk sering komunikasi dengan wali kelas, entah itu japri ataupun di grup juga nggak masalah. Lebih baik japri kalau misalnya sekiranya itu menanyakan tentang putra secara khusus. Jadi mulai dari pendapatan hafalan bisa dipantau, kemudian akhlakul karimahnya bagaimana, kemudian termasuk KBM di dalam kelas itu bagaimana, termasuk jam madin itu juga hukumnya wajib. Jam madin itu dilaksanakan pada jam 21.30 sampai 20.30 sampai 21.30. Oke Bapak amati, setengah 9 sampai setengah 10, durasinya 1 jam. Dan itu untuk tahun pelajaran 2023-2024 akan diajarkan materi-materi PAI yang ketika paginya itu kan tidak ada. Materi PAI tidak diajarkan di jam pagi tetapi dipindah di jam madin. Tetapi nanti akan diselingi dengan latihan musyawarah atau diskusi tentang fikih supaya nanti di masyarakat itu juga tidak demam panggung, bisa ngomong, bisa terlatih mentalnya, juga punya wawasan keilmuan untuk fikihnya terutama, itu juga sudah ada bekal lah itu. Ketika nanti masuk kuliah itu kan wis wani gitu. Jadi beraninya tidak hanya di hadapan ceweknya saja, tetapi di hadapan dosennya itu juga lebih berani mempertanggungjawabkan KTI atau karya tulis ilmiah yang dibuat atau makalah biasa. Jadi dalam 1 tahun itu harus 6 juz. Satu siswa harus 6 juz pendapatan hafalannya. Nah karena apa? Kok 6 juz? Karena kalau 6 kali 3 tahun itu sama dengan 18 juz. Seharusnya kalau kita hitung secara mudahnya
anak yang lulusan SMP atau sanawiyah MI itu harusnya ketika kelas 12 itu harusnya sudah khatam atau sudah akhir. Tapi kemampuan dari masing-masing individu anak-anak kita itu pastinya berbeda, tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan karena kadang ada yang akademiknya itu tinggi, hasilnya bagus, akan tetapi Al-Qurannya biasa, itu juga banyak. Atau juga sebaliknya, Al-Qurannya bagus, akademiknya ya biasa. Ada juga yang akademiknya itu tinggi, Al-Qurannya juga bagus, itu juga banyak. Jadi macam-macam gambaran dari siswa-siswa ahli IMQ seperti ini. Maka dari itu untuk kenaikan kelas itu kriterianya diantaranya itu. Kemudian yang kedua adalah laporan dari beberapa guru, karena biasanya yang namanya anak itu nggak suka dengan matematika. Akhirnya pamit itu gini gurunya ini Pak mau izin ke kamar mandi, diizinkan sama gurunya. Kemudian setelah diizinkan lalu sudah berganti guru, berganti jam, ternyata nggak balik-balik. Seperti ini. Jadi seperti ini yang nantinya menjadi catatan bagi kami. Tentunya semuanya itu nantinya ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh kami. Jadi tidak asal misalnya izin ke kamar mandi sama guru matematikanya diizinkan tapi nggak balik, kemudian otomatis nggak naik kelas, ya tidak seperti itu. Nanti dimarahi sama penasehat cabang Muhammadiyah juga saya nanti. Ya tentunya ada tahapan nanti di kesiswaan bekerja sama dengan wali kelas dan juga guru BK, ada tahapan yang dinasehati, kemudian informasi ke orang tua dan sebagainya nanti bisa dijelaskan oleh bapak-bapak wali kelas. Seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan selanjutnya nanti di sesi keakraban bersama wali kelas nanti. Karena ini waktunya sudah kayaknya lumayan panas. Baik hadirin yang kami hormati, itulah beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang sudah dijawab oleh para pimpinan dan pengurus Madrasah Aliyah Hifdzul Quran. Selanjutnya penutup, kami tutup acara pada pagi hari ini dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Namun hadirin yang kami banggakan, kami sebagai pemandu acara kesempatan pagi hari ini mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Wa in tajid aiban fasuddan kharana wa jannatan la aiba fihi wa ala. Akhirnya dari kami, wallahul musta'an ila sabilir rahman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya mohon kepada Bapak Ibu wali santri sesi keakraban bersama dengan wali kelasnya masing-masing berkumpul. Ya, untuk Bapak wali kelas silakan mencari posisi nanti. Dari kelas A, Bapak Solahuddin ke Bapak mencari posisi di sebelah selatan. Bagi Bapak Ibu wali santri yang kelas A bisa merapat ke Bapak Solahuddin yang pakai baju hijau. Selanjutnya kelas B. Di Bapak Saiful Umam ya? Ya, Bapak Saiful Umam, ya. Ini Bapak Saiful Umam pakai baju batik coklat.
Silakan Bapak Ibu